tetap jaga kesehatan. Hari ini berjumpa lagi dengan Putri Wahyuningsih. Bersama kalian nanti kita akan belajar IPA di kelas ini. Untuk selanjutnya silakan kalian simak tayangan berikut ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah kalian masih ingat makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang berukuran kecil. Terdiri dari apa saja? Bisa berupa jamur, bakteri, kemudian virus. Oke, sekarang kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah respirasi, yang kedua ekskresi, yang ketiga tumbuh dan berkembang, 4 berkembang biak atau reproduksi, 5 bergerak, 6 iritabilitas, 7 memerlukan makan atau nutrisi, 8 beradaptasi. Jadi itu ada 8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing ciri tersebut. Yang pertama, respirasi. Apa itu respirasi? Ya, respirasi adalah bernafas. Berarti semua makhluk hidup bernafas, yang artinya bernafas adalah menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, respirasi dibedakan ada 2 macam. Yang pertama, respirasi aerob. Artinya apa? Memerlukan oksigen. Nah, ini bisa terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Yang kedua, ada respirasi anaerob, yang artinya tidak memerlukan oksigen. Nah, berarti ini bisa ditemukan pada makhluk hidup yang mana? Bisa pada beberapa bakteri dan jamur. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme di dalam tubuh harus dikeluarkan karena akan bersifat racun. Nah, contoh dari zat sisa metabolisme itu apa? Misalnya adalah urin, kemudian karbon dioksida. Nah, di sini dicontohkan ada hewan yang melakukan ekskresi dengan mengeluarkan urin atau air kencing. Nah, ada ekskresi, kemudian ada yang namanya pengeluaran zat sisa pencernaan. Istilah ini disebut dengan nama defekasi. Jadi zat sisa pencernaan disebut dengan feses. Nah, berikutnya ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Contoh fenomena tersebut adalah 1. Batang bertambah panjang, 2. Manusia bertambah tinggi, 3. Bayi lahir berkembang menjadi dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, makhluk hidup mempunyai kemampuan menghasilkan keturunan. Jadi, berkembang biak bisa terjadi secara aseksual
dan bisa terjadi secara seksual, atau bisa terjadi secara generatif dan secara vegetatif. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu gerak. Nah, di sini semua makhluk hidup bergerak, tetapi tidak semua makhluk hidup dapat berpindah ke berbagai tempat. Contohnya apa? Jika hewan, dia memang bisa bergerak atau berpindah tempat. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak bisa berpindah tempat, tetapi tumbuhan juga bergerak. Ciri yang keenam adalah iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Nah, di sini dicontohkan ada tanaman putri malu, awalnya mekar, kemudian ketika disentuh dia akan menutupkan daunnya. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah memerlukan makan dan air atau memerlukan nutrisi. Nah, fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber pembangun, Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.